sebenarnya Hungaria tuh selalu memberikan perlawanan ya. Kayak 2016, Euro 2016 tuh berapa dia? Nahan imbang Portugal 3-3. 3-3 ya. 3-3 lo bayangin ya, 3-3 lo. Sekarang ketinggalan 3-0. 3-0 di menit-menit terakhir. Tapi menit-menit terakhir dalam artian Hungaria termasuk kuat ya. Udah hitam ya. Bisa menahan imbang Portugal di 2016 dan sekarang ya ketinggalan 3-0 tapi baru menit terakhir loh, baru menit ke 80-an dia baru kebobolan ya. Ini menandakan bahwa berikutnya Hungaria pasti bisa bangkit ini, yakin ini. Grup ini makin seru nih grup. Apalagi nanti kita lihat gimana Jerman lawan Prancis. Tadi Jerman Prancis pasti akan sama-sama kuat gimana sih, sama-sama kuat. Yang diprediksi semua orang mereka akan bermain all out. Tapi menurut dia pegang Prancis ya. Ya, kadang kalau dilihat dari peringkat FIFA, Jerman turun ke peringkat 13. Itu tuh enggak, bukan 13, di bawah Denmark. Itu kayaknya peringkat 13-an atau berapa gitu. Nah, itu membuat yakin kalau bisa Prancis menang. Ya, bagaimanapun guys, bola tuh si kulit bundar. Apapun bisa terjadi dalam waktu 90 menit. Kami masih babak kualifikasi, penyisian grup hanya berjalan 90 menit. Hasilnya kalah dan seri. Kalau kalah dapat 0 poin, imbang dapat 1 poin, menang dapat 3 poin. Jadi belum ada extra time, belum ada adu penalti. Hanya di dalam waktu 90 menit. Bagaimana perlawanan Jerman? Bagaimana perlawanan Prancis? Kita lihat pertandingan berikutnya nanti jam 1 dini hari di Dua. Stadion Bayer Allianz Arena. Munchen ya? Iya, Allianz Arena. Allianz Arena. Oke guys, stay tune bersama Cak Brogal dan Hapoy di Odeng Channel. Tapi Jerman akan melawan nanti babak kedua. Bayangin, Jerman, seorang Jerman nggak mungkin dia Prancis kan belajar. Kita lihat aja nanti. Wah, kalau bisa. Lihat babak kedua ya, oke, mulai main babak kedua. Hai guys, ketemu lagi bersama Cak Brogal dan Apa? di Odeng Channel. Malam-malam guys, makan mie sambil nonton sepak bola Piala Eropa 2020. Jerman lawan Prancis. Tapi setelah kita ketahui ya, Jerman Prancis skornya berapa tadi? 1-1. 1-0. 1-0 ya, keunggulan Man. keunggulan Prancis. Maaf. Itu pun dari gol bunuh diri ya. Matt Hummels. Sambil makan ya, sambil makan mie ayam. Jadi menurutmu gimana tuh? Prancis kayaknya susah banget ya nyerang Jerman ya. Sampai harus menunggu gol bunuh diri itu gimana? Menurut kamu? Kamu kan penggemar Prancis nih ya. Kemarin Prancis menang. Ya menangnya begitu gimana? Sebenarnya di babak pertama udah bagus itunya. Penyerangannya tuh nyerang terus itu udah bagus. Tapi setelah babak kedua di menit ke 60-an ke atas, itu tuh Prancis lebih sering ditekan untuk mendefend sama Jerman. Itu tuh pemain yang kuncinya itu ada Thomas Muller, ada Joshua Kimmich, sama ada sama Ginter. Nah, itu tuh mereka itu berdua tuh sering-sering aktif. Nah, makanya Prancis di babak kedua tuh lebih sering main defense gitu kalau. Tapi kan sebenarnya Prancis kan materi tim-timnya tuh, materi orangnya
lebih dari 50% orang-orang apa pemain-pemain profesional, ya kan pemain top kalau dibilang. Ada di depan ada Benzema, ya kan? Iya. Terus ada Griezmann, ada siapa lagi? Mbappe, Mbappe. Kipernya siapa kipernya? Loris. Loris. Tuh kan mereka ya bisa orang tahu lah. Topnya pemain Eropa lah di klub-klubnya masing-masing kan. Tapi tadi itu sepertinya susah sekali menembus pertahanan Jerman. Sementara Jerman ini kalau dilihat banyak pemain baru ya, Iya. atau muda-muda ya, Regenerasi baru lah. Mungkin yang masih ada Kroos ya, Toni Kroos ya, Muller. Toni Kroos ya. Iya. Tapi ya itu lah men, mungkin beda itu ya, mungkin karakter Jerman itu lebih rapat pertahanannya sehingga dia sulit ditembus ya. Nah, untuk kedepannya gimana nih plans untuk Prancis ini? Karena di grup itu yang kita tahu kan, grup itu kan ada Prancis, Jerman, Portugal. Portugal aja menang 3-0 lawan Hungaria. Berarti Hungaria susah juga tuh dikalahkan kan. Betul. Portugal perlu 80 menit loh baru bisa menembus, setelah menit ke 83 nggak salah baru bisa menembus pertahanan Hungaria. Bener ya? Betul. Itu pun gol pertama adalah Deflection, pantulan. pantulan dari pemain belakang gitu. Ya kalau nggak mantu nggak gol itu mungkin, ketangkep sama kipernya ya kan. Terus ditambah lagi penalti, bener nggak? Nah, gimana menurut kamu kans Prancis untuk melawan lawan berikutnya? Mungkin nanti ketemu Prancis ketemu Portugal sama Hungaria berikutnya kan? Betul. Nah, gimana tuh? Menurut saya sebenarnya Prancis ini karakter bermainnya cukup bagus, tapi kalau misalnya dia itu ditekan untuk mendefend, itu menurut saya di pertandingan tadi tuh overall oke, bagus. Tapi memang mungkin karena ya kan di sepak bola itu dibutuhkan faktor keberuntungan juga, mungkin masih belum beruntung gitu. Tapi untuk saya semuanya rapi, sudah mantap, udah bagus dari juru taktik Didier Deschamps, udah mantap. Jadi menurut kamu Prancis masih tetap Bisa, kans juara? masih bisa, gede banget. Lalu kamu Prancis sana ya, Prancis mania ya, Prancis sejati ya. Ya. Nah, sekarang dari sisi kamu sebagai Prancis mania, melihat Jerman bagaimana kansnya ke depan? Setelah dilihat dari pertandingan semalam, lumayan bagus, cukup bagus. Ada beberapa true ball ke arah Kevin Volland atau Leroy Sané itu kalau misalnya dia lebih kreatif untuk membuat gol, untuk menciptakan peluang itu udah bagus itu. Jadi menurut saya Jerman lumayan bisa bersaing sih. Lumayan bisa bersaing pasti di bawah Prancis. Betul. Saya rasa pemain Jerman tuh karakternya ulet ya. Dia disiplinnya cukup tinggi. Bukan cukup tinggi emang ya. Dari dulu seperti itu. Makanya biarpun timnya mau baru mau apa, tapi hasilnya ya itu susah ditembus. Sampai tim sekelas Prancis pun hanya bisa menciptakan 1 gol, itu pun dari bunuh diri ya. Sama 1 gol lagi, tapi di anulir. Anulir makanya. Iya. Dari di anulir ada 2 gol, nggak salah di anulir. Iya. 2 apa 3 ya? 2. Itu menandakan bahwa itu disiplin sekali, pertahanan tuh bikin 1 garis offside, perangkap offside, disiplin sekali. Nggak ada yang meleset perangkapnya. Hebatnya itu kan. Kalau buat Cak Brugal, dari tadi nonton komen terus tentang permainan Leroy Sané, gimana Leroy Sané? Yang banyak kehilangan bola gitu. Dia pemain tengah Prancis ya? Enggak lah, Jerman. Ya Jerman, sorry. Yang keriting itu. Ya, Sané. Ya. Ya Sané mungkin masih ini ya. Kita tahu Sané pemain hebat, pemain bagus. Ya, mungkin saat ini kemarin masih pemanasan lah, belum panas mungkin. Ibarat kalau mesin diesel itu perlu pemanasan. Tapi nanti namanya Panzer ya, tim Panzer itu makin panas. Udah pertandingan kedua ketiga dia sudah menemukan polanya yang tepat dan menemukan iramanya. Pasti entah pertandingan kedua. Jadi Sané pemain bagus mungkin ya itu, mungkin tim Jerman masih adaptasi nanti
namanya Panzer ya, sih makin panas makin lari dia. Saya yakin kedua ketiga nanti, ganas Jerman, ganas. Itu bro, itu poin. Nah poin nanti berikutnya kan antara Portugal, Jerman dan Hongaria, Prancis kan ketemu lagi nih. Nanti Portugal akan ketemu Jerman, Portugal akan ketemu Hongaria, Prancis. Iya. Nanti Jerman akan ketemu Portugal, Iya. dan Jerman akan ketemu Hongaria. Sekarang kan Prancis ketemu Portugal. Wah ini berat juga nih, ini big match juga nih, big match nih. Tetanggaan, negara tetanggaan, sebelah-sebelahan ketemu, dan dua-duanya raksasa sepak bola Eropa. Iya. Dan itu sekaligus mengulang final 2016 ya. Nah, Cak. oh ya, sorry. Kalau menurut saya kan Prancis untuk menang melawan apa ya? Oh itu benar kan? Melawan Portugal, menurut saya seri sih, nggak menang. Karena kalau kita bisa flashback 2016 tuh juga golnya bisa dibilang gol hoki. Jadi menurut saya seri. Memang sih biasanya kok tim kuat ketemu kuat, biasanya bermainnya hati-hati. Yang kedua bermainnya lepas, tapi masing-masing punya pertahanan yang kuat, ya kan? Jadi alot. Kecuali salah satu tidak dalam perform yang bagus. Nah udah, akan jadi blunder tuh. Pasti selisih golnya banyak. Tapi kalau dua-duanya perform, wah nyari satu golnya susah. Maksudnya bukan satu gol, selisih satu golnya susah. Mau golnya 5 tapi tetap aja 6-5, 5-5 gitu, 4-5. Kejar-kejaran lah istilahnya. Gitu. Tapi kalau dilihat dari faktor pemainnya, Prancis sama Portugal nanti. Yang di Liga Profesional Eropa berapa persen ya? Apa? Kalau Prancis kan ada sekitar 7 90. 7 sampai 8 pemain tuh pemain terkenal semua ya. Betul. Kalau Portugal sama nggak? Bisa dibilang Apa cuma Ronaldo aja yang ngetop? enggak juga. Dia tuh menurut saya 60% bisa terkenal. Tapi kalau Prancis tuh bisa sampai 95% udah terkenal tuh. Tapi Jerman akan melawan nanti.